Bumi tidak akan ada selamanya. Kamu tahu itu. Semua orang tahu itu. Tapi ketika kamu benar-benar berhenti dan bertanya, berapa lama lagi? Jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Karena ancaman terbesarnya bukan yang selama ini kamu takutkan. Bukan asteroid, bukan pemanasan global, bukan perang nuklir. Ancaman terbesar bumi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita negosiasikan, dan tidak peduli sama sekali dengan keberadaan kita. Matahari. Tapi kita tidak akan mulai dari sana. Karena sebelum sampai ke akhir yang sesungguhnya, ada banyak sekali hal yang bisa membunuh kita lebih dulu. Dan memahami semuanya, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Mari kita mulai dari rumah. Manusia telah mengubah bumi lebih cepat dari proses alami manapun dalam sejarah planet ini. Bukan perbandingan yang berlebihan. Ini fakta geologis. Sejak revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer naik dari sekitar 280 bagian per juta menjadi lebih dari 420 bagian per juta hari ini. Angka tertinggi dalam 3 juta tahun terakhir. Bumi pernah sepanas ini sebelumnya, tapi tidak pernah secepat ini. Perubahan yang biasanya membutuhkan ribuan tahun, kini terjadi dalam hitungan dekade. Apa artinya itu? Lapisan es di kutub mencair, permukaan laut naik, pola cuaca yang telah stabil selama ribuan tahun mulai kacau. Musim yang tidak bisa diprediksi, badai yang lebih kuat, kekeringan yang lebih panjang, banjir yang lebih parah. Tapi ini bukan akhir bumi. Ini ancaman terhadap peradaban manusia yang berbeda. Bumi akan baik-baik saja. Bumi pernah mengalami kepunahan massal 5 kali. Ya, 5 kali. Setiap kali kehidupan bangkit kembali. Lebih beragam, lebih tangguh. Bumi tidak membutuhkan kita untuk terus ada. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kita bisa terus ada di sini? Dalam skenario terburuk pemanasan global, jika kita tidak melakukan apapun dan emisi terus meningkat, permukaan bumi bisa memanas 4 hingga 5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Kedengarannya kecil, tapi rata-rata perbedaan suhu antara zaman es dan hari ini hanya sekitar 5 derajat. Pergeseran 4 derajat ke arah yang lebih panas berarti dunia yang sangat berbeda. Dunia di mana sebagian besar wilayah tropis menjadi tidak layak huni di musim panas. Sistem pertanian global terganggu dan ratusan juta orang harus berpindah. Tapi manusia adalah makhluk yang sangat adaptif dan kita memiliki teknologi. Jika kita bertindak dan tanda-tanda awal menunjukkan kita perlahan mulai bertindak, skenario ini bisa dihindari atau setidaknya diperlunak. Ini bukan masalah yang akan membuat bumi tidak bisa dihuni dalam arti permanen. Ini masalah yang bisa kita selesaikan meskipun dengan biaya yang sangat besar. Jadi, dalam skala manusia, ratusan tahun ke depan, masa depan bumi sangat bergantung pada pilihan kita. Tapi setelah itu, geser skala waktu ke puluhan ribu tahun ke depan, dan masalahnya berubah total. Tiba-tiba, bukan lagi tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang akan dilakukan bumi sendiri. Bumi adalah planet yang hidup, dan planet yang hidup adalah planet yang berbahaya. Setiap beberapa ratus ribu tahun, sebuah supervolcano meletus. Bukan gunung berapi biasa, tapi gunung berapi yang mampu memuntahkan lebih dari 1000 kubik kilometer material ke atmosfer dalam satu letusan. Cukup untuk memblokir sinar matahari selama bertahun-tahun. Cukup untuk menggagalkan panen global. Cukup untuk memicu kelaparan massal di seluruh dunia.
Yellowstone misalnya, telah meletus 3 kali besar dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan terakhirnya terjadi sekitar 640 ribu tahun yang lalu. Secara statistik, letusan berikutnya bukan masalah apakah, tapi kapan. Meskipun para ilmuwan memperkirakan probabilitasnya dalam 1 tahun tertentu sangat kecil, dalam skala ribuan tahun ini hampir pasti terjadi. Lalu ada asteroid. Kita tahu dari sejarah bahwa bumi secara rutin dihantam benda-benda dari luar angkasa. 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang kini menjadi Meksiko. Akibatnya, 75% semua spesies di bumi punah, termasuk hampir semua dinosaurus non-unggas. Sekarang, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi sebagian besar asteroid berbahaya jauh sebelum mereka tiba, dan bahkan teknologi awal untuk mengubah lintasannya, seperti yang didemonstrasikan misi DART NASA pada tahun 2022. Tapi sebagian besar, bukan semua, dan komet dari tepian tata surya jauh lebih sulit diprediksi. Tapi bahkan tanpa bencana besar, dalam skala waktu yang cukup panjang, bumi sendiri berubah. Benua bergerak sangat lambat, sekitar kecepatan kuku tumbuh. Tapi dalam puluhan juta tahun, peta dunia akan terlihat sama sekali berbeda. Samudera menutup, pegunungan baru terbentuk, iklim regional berubah drastis karena distribusi daratan dan lautan bergeser. Sekitar 250 juta tahun dari sekarang, semua benua kemungkinan akan bertabrakan lagi membentuk superkontinen baru yang oleh para ilmuwan disebut Pangaea Proxima. Bagian tengah superkontinen ini akan menjadi gurun yang sangat panas dan kering. Tidak dapat dihuni oleh sebagian besar makhluk hidup yang kita kenal hari ini. Kehidupan akan bertahan, selalu bertahan, tapi tidak selalu dalam bentuk yang kita kenali. Sekarang geser skala waktu lagi, jauh, lebih jauh. Sekitar 600 juta tahun dari sekarang, sesuatu yang sangat tidak dramatis akan mulai terjadi. Tidak ada ledakan, tidak ada tumbukan, tidak ada letusan. Hanya cahaya matahari, perlahan, tanpa henti, semakin terang. Matahari, seperti semua bintang, secara bertahap menjadi lebih panas seiring bertambahnya usia. Saat ini matahari sekitar 30% lebih terang dari ketika bumi pertama kali terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan proses ini akan terus berlanjut. Dalam sekitar 600 juta tahun, matahari akan cukup terang untuk mulai memecah siklus karbon bumi secara permanen. Ini masalah yang sangat spesifik dan sangat fatal. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Saat suhu naik, proses pelapukan batuan yang menyerap CO2 dari atmosfer semakin cepat. Ini sebenarnya mekanisme alami penyeimbang suhu bumi. Tapi pada titik tertentu, karbon dioksida di atmosfer akan turun di bawah level minimum yang dibutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup. Sekitar 600 juta tahun dari sekarang, sebagian besar tumbuhan berbasis fotosintesis C3 yang mencakup sebagian besar pohon dan tanaman pertanian akan mulai mati. Hanya tumbuhan dengan mekanisme fotosintesis C4 yang lebih efisien yang bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi pada akhirnya mereka juga akan menyerah. Tanpa tumbuhan, rantai makanan kolaps. Tanpa rantai makanan, hampir semua kehidupan kompleks punah. Dalam sekitar 800 juta tahun dari sekarang, bumi kemungkinan tidak akan bisa mendukung kehidupan multiseluler yang kompleks sama sekali. Hanya mikroorganisme ekstremofil, makhluk yang sudah hidup di kondisi paling keras di planet ini, yang mungkin bertahan. Dan ini bukan skenario terburuk, setidaknya belum. Sekitar 1 hingga 1,5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan cukup terang untuk memicu apa yang disebut para ilmuwan sebagai moist greenhouse effect.
efek rumah kaca basah yang tidak bisa dibalik. Panas yang meningkat akan mempercepat penguapan lautan. Uap air naik ke atmosfer atas, di mana radiasi ultraviolet memecahnya menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen, elemen paling ringan di alam semesta, akan melayang bebas keluar angkasa. Tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa digantikan. Bumi akan kehilangan lautan-lautan besarnya perlahan selama ratusan juta tahun. Tapi pasti, tanpa air cair di permukaan, kehidupan seperti yang kita kenal tidak bisa ada. Dan proses ini akan terus berlanjut. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan menghabiskan bahan bakar hidrogen di intinya dan mulai mengembang menjadi bintang raksasa merah. Ukurannya akan tumbuh ratusan kali lipat. Merkurius dan Venus akan ditelan, dan bumi kemungkinan besar juga. Jika bumi tidak ditelan secara langsung, permukaan planet akan dipanggang hingga suhu ribuan derajat Celcius. Seluruh kerak akan meleleh, tidak ada yang tersisa. Itulah akhir bumi yang sesungguhnya. Bukan dengan ledakan yang dramatis, bukan dalam semalam, tapi dengan kepastian fisika yang tidak bisa dibantah dan sekitar 5 miliar tahun. Mari kita ringkas semua lapisan ini. Dalam skala ratusan tahun ke depan, bumi masih sangat bisa dihuni, tapi peradaban manusia menghadapi tekanan besar dari perubahan iklim yang kita buat sendiri. Ini masalah yang bisa diselesaikan, tapi membutuhkan tindakan nyata. Dalam skala puluhan ribu hingga jutaan tahun, ancaman datang dari bumi itu sendiri. Supervolcano, asteroid, pergeseran benua, kehidupan akan terus ada, tapi dalam bentuk yang mungkin sangat berbeda dari hari ini. Dalam skala ratusan juta tahun, matahari yang semakin terang akan secara perlahan mencekik kehidupan kompleks di permukaan bumi. Sekitar 600 juta hingga 800 juta tahun dari sekarang, bumi tidak akan bisa mendukung ekosistem yang kita kenal. Dan dalam sekitar 1 hingga 1,5 miliar tahun, lautan menghilang. Kehidupan hampir sepenuhnya berakhir. Bumi menjadi dunia yang tandus dan panas sebelum akhirnya ditelan matahari sekitar 5 miliar tahun dari sekarang. Sekarang, mari berhenti sejenak. Kamu baru saja melihat garis waktu kehidupan sebuah planet, dan mungkin ada bagian dari kamu yang merasa kecil, tidak berarti. Seperti semua yang kita lakukan, semua peradaban, semua seni, semua ilmu pengetahuan, semua cinta, pada akhirnya tidak menyisakan apa-apa. Tapi ada cara lain untuk membaca garis waktu yang sama. Bumi sudah berusia 4,5 miliar tahun. Kehidupan kompleks baru muncul sekitar 600 juta tahun lalu. Manusia modern baru ada sekitar 300.000 tahun. Dan dalam waktu yang sangat singkat itu, kedipan mata dalam skala kosmik kita sudah berhasil memahami semua ini. Kita adalah satu-satunya makhluk yang kita ketahui yang mampu melihat ke depan sejauh ini. Mampu memahami ancaman yang tidak akan tiba selama ratusan juta tahun, mampu bertanya, dan bahkan mulai menjawab pertanyaan tentang nasib planet tempat kita tinggal. Dan pemahaman itu sendiri adalah sesuatu yang luar biasa. Karena jika bumi memiliki waktu yang terbatas, dan jelas memilikinya, maka setiap momen di sini adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan rasa syukur yang aneh, dan dalam kenyataan bahwa kita ada di sini sekarang, di salah satu planet paling layak huni yang pernah kita temukan di alam semesta. Bumi tidak akan ada selamanya, tapi untuk saat ini, untuk waktu yang sangat-sangat lama ke depan, ia masih ada di sini, dan kita juga.